Kenapa tadi absennya ya? Absennya berarti jam 10.30 tadi kan mulainya sampai jam 12.10. Udah kelihatan belum ya? Sudah, Udah, Ila. Ila. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan presentasi mengenai konsep dasar media, sumber belajar, dan alat peraga. Perkenalkan, nama saya, maaf ya kalau berisik ya. Perkenalkan, nama saya Ila Fira Pramudita Salsabila. Terus ada teman-teman saya bernama Rafida Anwar, Fitri Nurul Islami, Inayatul Soleha, dan Bella Widiyawati. Yang pertama, ada konsep dasar media. Nah, di sini pengertian media pembelajaran merupakan segala yang berhubungan dengan alat, lingkungan, dan segala jenis kegiatan yang diposisikan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan pada setiap manusia yang memanfaatkannya dan mengubah sikap. Nah, di sini ada media pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama itu ada Kustandi dan Setipjo, alat yang membantu proses belajar mengajar sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih baik dan sempurna. Terus yang kedua dari Masyhuri, yaitu sesuatu yang menyalurkan materi pelajaran, merangsang pikiran, perasaan, minat, dan perhatian siswa. Nah, di sini ada jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama itu ada benda nyata atau realita. Yang dimaksud benda nyata atau realita yaitu dapat diamati manusia seperti tumbuhan, hewan, dan lainnya. Yang kedua itu ada manusia. Manusia yaitu orang yang diminta untuk menyampaikan ataupun mendemonstrasikan suatu informasi seperti reporter dan instruktur senam. Terus yang ketiga ada model, yaitu benda tiruan yang bersifat 3 dimensi sehingga dapat disentuh langsung oleh penggunanya seperti miniatur, kakak, globe, dan lainnya. Terus yang keempat ada teks. Teks yaitu rangkaian huruf atau angka seperti buku teks, buku cerita, dan lainnya. Terus yang kelima ada visual, yaitu bahan grafis yang menyampaikan informasi lewat indera penglihatan seperti gambar dan bagan. Lalu yang keenam ada audio, yaitu perangkat yang menyampaikan informasi lewat indera pendengar seperti MP3 player, radio, audio cast, dan lainnya. Dan yang ketujuh ada multimedia, yaitu media hasil teknologi komputer yang mampu merangkai dan mengintegrasikan media audio, teks, dan gambar bergerak ke dalam sebuah produk seperti video, aplikasi pembelajaran, animasi, simulasi, web, kelas virtual, dan lainnya. Nah, di sini ada manfaat adanya media pembelajaran. Yang pertama itu proses pembelajaran media menjadi tertarik. Terus yang kedua ada kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan. Yang ketiga penyampaian isi pesan pembelajaran dapat lebih standar. Yang keempat waktu pelaksanaan pembelajaran dapat dipersingkat.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Fitri. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai fungsi media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran sendiri itu ada 3, yaitu sebagai sumber belajar, yang kedua ada sebagai fungsi sematik, dan yang ketiga sebagai fungsi manipulatif. Hal ini bermaksud adalah sebagai, sebentar Ila. Jadi ketiga fungsi tersebut menjelaskan bahwa media pembelajaran berfungsi sebagai sumber belajar, yakni media yang dapat digunakan sebagai sumber ilmu pengetahuan, berfungsi sematik atau pemaknaan, serta fungsi manipulatif, yakni memanipulasi objek dengan tujuan memudahkan peserta didik memahami objek tersebut tanpa harus mendatangkan objek asli karena keterbatasan ruang dan waktu. Next, Ila. Fungsi media pembelajaran sendiri ini memiliki fungsi bagi guru, diantaranya adalah untuk memberikan pedoman atau arah untuk mencapai tujuan. Yang kedua yaitu menjelaskan struktur dan urutan pengajaran secara baik. Dan yang ketiga yaitu memberikan kerangka sistematis mengajar dengan baik. Next. Selain fungsi media pembelajaran bagi guru, ada juga fungsi media pembelajaran bagi peserta didik. Yang pertama adalah meningkatkan motivasi belajar pembelajar. Yang kedua, memberikan dan meningkatkan variasi belajar pembelajar. Yang ketiga, memberikan struktur materi pembelajaran dan memudahkan pembelajar untuk belajar. Dan yang keempat, yaitu merangsang pembelajaran untuk berfokus dan beranalisis. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu mengenai sumber belajar. Pengertian sumber belajar. Sumber belajar adalah wadah yang digunakan seseorang untuk mempermudah dirinya memperoleh suatu ilmu atau pengetahuan. Pengertian sumber belajar menurut para ahli, yang pertama adalah menurut Rianto. Sumber belajar ini mencakup semua sumber yang digunakan siswa agar terjadi perilaku belajar. Peranan sumber belajar yaitu mentransmisi informasi kepada siswa tentang dunia sekitar mereka. Adanya sumber belajar membuat siswa aktif dalam belajar dan mengenal berbagai hal di sekitarnya. Selanjutnya menurut Soeharto adalah sumber belajar tidak terbatas bahan cetak dan sarana audiovisual. Sumber belajar dapat berupa buku teks, media cetak seperti majalah dan koran, media elektronik berupa radio dan televisi, narasumber dan lingkungan sekitar, baik keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Dari pengertian sumber belajar melahirkan beberapa bagian jenis sumber belajar. Ada lima sumber belajar, yaitu pertama sumber berupa pesan, lalu yang kedua manusia, ketiga peralatan, keempat teknik atau metode, yang kelima lingkungan atau setting. Secara garis besarnya terdapat dua jenis sumber belajar, yaitu sumber belajar yang dirancang, yaitu sumber belajar yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Lalu yang kedua, sumber belajar yang dimanfaatkan, yaitu sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat diterapkan dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Dari kedua macam sumber belajar dapat berbentuk pesan, yaitu berupa informasi, bahan ajar, cerita rakyat, dongeng, dan hikayat. Lalu yang kedua ada orang yang berupa guru, infrastruktur, siswa, ahli, narasumber, tokoh masyarakat, dan tokoh karir. Lalu yang ketiga ada bahan sumber belajar yang berupa buku, transparansi,
film, slides, gambar, grafik yang dirancang untuk pembelajaran, dan relief. Lalu yang keempat, alat atau perlengkapan yang berupa perangkat keras, komputer, radio, televisi, kamera, papan tulis, generator, dan mesin. Lalu pendekatan atau metode yang berupa sumber diskusi, seminar, pemecahan masalah, simulasi, permainan, dan percakapan biasa. Lalu yang terakhir ada lingkungan yang berupa ruang kelas, studio, perpustakaan, aula, teman-teman, kebun, pasar, toko, museum, dan kantor. Ada 4 fungsi sumber belajar. Yang pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran. Yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Lalu yang keempat, lebih memantapkan pembelajaran. Lalu ada manfaat dan tujuan sumber belajar. Yang pertama, selama pengumpulan informasi terjadi kegiatan berpikir yang kemudian akan menimbulkan pemahaman yang mendalam dalam belajar. Dari McFarlane 1992. Lalu yang kedua, mendorong terjadinya pemusatan perhatian terhadap topik sehingga membuat peserta didik menggali lebih banyak informasi dan menghasilkan hasil belajar yang lebih bermutu. Lalu yang ketiga, meningkatkan keterampilan berpikir seperti keterampilan dalam memecahkan persoalan. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh Bella. Ya, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan sumber belajar, yaitu kita ambil dari sumber belajar lingkungan, yaitu perpustakaan. Kelebihannya adalah sebagai tempat pencarian informasi atau sumber belajar yang lengkap, lalu tempat yang nyaman dan kondusif untuk belajar, dan dapat belajar dalam waktu lama karena buku dapat dipinjam. Lalu dalam kekurangannya, kurang perawatan terhadap buku-buku, sehingga buku mudah rusak karena sering dipinjam. Lalu terbatasnya jam operasional perpustakaan, dan penataan buku yang kurang teratur sehingga memerlukan waktu yang lama untuk mencari. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan internet. Kelebihannya sumber informasi yang menjangkau seluruh dunia, cepat dan efisien. Lalu informasi dalam internet up to date dan dapat melayani akses pertukaran data dengan cepat antar pengguna. Kekurangannya tingkat kebenaran relatif rendah, karena sebagian besar adalah menurut pribadi atau artikel pribadi yang belum teruji. Sumber informasi yang relatif mahal dan rawan terjadi penyalahgunaan cybercrime dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu yang ketiga ada alat peraga. Pengertian alat peraga yaitu alat yang dapat dipertunjukkan dalam KBM atau kegiatan belajar mengajar dan berfungsi sebagai pembantu untuk memperjelas konsep atau pengertian contoh benda. Menurut para ahli, yaitu dari Joko Iswandi tahun 2003, adalah seperangkat benda konkret yang dirancang dan dibuat secara sengaja yang digunakan untuk membantu menanamkan atau mengembangkan konsep-konsep atau prinsip-prinsip dalam pembelajaran. Lalu menurut Sudiana tahun 2009, yaitu suatu alat yang diserap oleh mata dan telinga dengan tujuan membantu guru agar proses belajar mengajar siswa lebih efektif dan efisien. Lalu ada fungsi alat peraga, yaitu untuk menurunkan keabstrakan dari konsep, agar siswa mampu menangkap arti sebenarnya dari konsep tersebut. Penyampaian informasi yang hanya melalui bahasa verbal memungkinkan terjadinya verbalisme, artinya siswa hanya mengetahui tentang kata, tanpa memahami dan mengerti makna yang terkandung dalam kata tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rafidah. Baik, kemudian ada tujuan alat peraga, yaitu yang pertama,
agar proses pendidikan lebih efektif dengan jalan meningkatkan semangat belajar para siswa. Kemudian tujuan alat peraga yang kedua, siswa belajar dengan banyak sekali kemungkinan sehingga belajar dapat berlangsung sangat menyenangkan bagi masing-masing siswa. Kemudian yang ketiga, agar belajar sesuai antara kelas dan di luar kelas, alat peraga dapat memungkinkan mengajar lebih sistematis dan juga teratur. Kemudian ada 7 manfaat alat peraga. Yang pertama yaitu memberikan penjelasan konsep, yang kedua merumuskan atau membentuk konsep, yang ketiga melatih siswa dalam keterampilan, yang keempat memberi penguatan konsep pada siswa, yang kelima melatih siswa dalam pemecahan masalah, yang keenam melatih siswa dalam pengukuran. Kemudian yang ketujuh mendorong siswa untuk berpikir kritis dan analitik. Kemudian ada jenis-jenis alat peraga, yaitu pertama gambar, kemudian kedua peta, yang ketiga papan tulis. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan alat peraga. Kelebihan alat peraga yaitu menumbuhkan minat belajar siswa karena pelajaran menjadi lebih menarik. Kemudian metode belajar akan bervariasi sehingga siswa tidak menjadi bosan. Yang ketiga, kemudian memperjelas makna bahan pelajaran sehingga siswa mudah memahaminya. Kemudian ada kekurangan alat peraga yaitu mengajar dengan memakai alat peraga tentu banyak menuntut guru. Kemudian banyak waktu yang diperlukan oleh guru untuk melakukan persiapan. Kemudian yang ketiga perlu kesediaan berkorban secara materi. Boleh di next. Udah keganti belum? Belum. Wait ya, wait. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Dipersilakan untuk yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya kelompok 1. Ya, silakan Wulan. Tadi kan di PPT kalian ada alat peraga. Nah, apabila ada suatu materi yang sulit dan tidak bisa menggunakan alat peraga sebagai bantuan, nah gimana cara guru menyampaikan materi tersebut ke siswanya? Khususnya untuk daerah terpencil di mana di sana itu terkenal akan susahnya sinyal dan jaraknya yang jauh untuk pergi ke kota untuk membeli alat-alat peraga tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Ulan. Pertanyaannya akan ditampung terlebih dahulu. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Saya izin bertanya ya. Ya, Sekar. Saya sekarang juga yang sedang dipelajari karena pada usia peserta didik SD kan masih dalam tahap operasional konkret kan. Nah, apakah dalam menentukan media dan juga alat peraga memerlukan syarat dan kriteria khusus yang harus diperhatikan oleh guru SD? Terima kasih. Baik, terima kasih Sekar atas pertanyaannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kelompok kami untuk memikirkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut.
sekitar jam 11.08 akan melanjutkan menjawab. Terima kasih. Izinkan saya menjawab pertanyaan. Jadi tadi pertanyaan Nulan secara singkat, bagaimana kalau kita mengajar di daerah yang terpencil yang sulit untuk menemukan alat peraga. Nah, terima kasih Ulan atas pertanyaannya. Jadi alat peraga terdapat atau dibagi menjadi dua macam, yaitu alat peraga jadi dan alat peraga yang harus dibuat sendiri atau buatan sendiri. Yaitu alat peraga jadi, yaitu alat yang bisa kita beli dari sebuah perusahaan atau orang dan kita tinggal menggunakannya saja. Itu alat peraga buatan sendiri. Sedangkan alat peraga buatan itu alat peraga jadi. Nah, kemudian sedangkan alat peraga buatan sendiri yaitu alat peraga yang kita harus buat terlebih dahulu sebelum dapat kita gunakan. Nah, jadi misalnya di suatu daerah atau sekolah, nah di dalam ini misalnya daerah terpencil yang sulit untuk mendapatkan alat peraga, guru dapat membuat sendiri alat peraga yang dibutuhkan dengan alat dan bahan yang sederhana dan dapat dijumpai, gitu. Nah, tapi perlu digarisbawahi, alat dan bahan tersebut dapat digunakan untuk mencapai tujuan belajar. Karena itulah di sini guru dituntut untuk menjadi kreatif. Misalnya di dalam penggunaan alat peraga yang dapat dibuat sendiri. Misalnya mengenai pembelajaran IPA, yaitu mengenai tata surya. Karena sulit untuk mendapatkan alat peraga mengenai tata surya, guru dapat membuat bentuk planet gitu, misalnya dari kertas yang dibuat bulat atau menggunakan bola dan sebagainya. Gitu. Bagaimana jawabannya? Ulan, Baik, apakah Rafida, Baik, terima kasih Ulan. terima kasih Rafida atas jawabannya. Saya izin menambahkan ya jawaban dari Rafida. Betul sekali yang dibilang Rafida. Selain itu tentunya guru akan mempertimbangkan untuk mendemonstrasikan menggunakan alat yang mudah dijangkau dan dipahami. Selain mengenai tata surya, tentunya juga kita ketahui seperti pada materi perubahan wujud benda pada pembelajaran IPA, di mana siswa bisa mempraktikkan dengan perubahan wujud benda tersebut yang sudah dianalisis, tentunya pada seperti kertas yang sudah dibakar, terus lilin yang dipanaskan dan es yang dicairkan. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Ila atas tambahannya. Sama-sama. Oke, selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Sekar, yaitu penggunaan media dan alat peraga memiliki peran penting dalam membantu peserta didik sekolah dasar
untuk memahami konsep pelajaran yang sedang dipelajari, karena usia peserta didik SD masih dalam tahap operasional konkret. Apakah terdapat syarat dan kriteria khusus yang perlu diperhatikan guru SD ketika akan memilih media dan alat peraga? Kalau ada bisa tolong dijelaskan lebih lanjut. Nah, saya ambil dari Pos dan Ray dalam Pujiati dan Hidayat tahun 2005, halaman 33 dan 34, yaitu memberikan 2 kategori dalam pemilihan alat peraga, yaitu persyaratan secara pedagogik dan persyaratan secara fisik. Beberapa pertimbangan alat peraga secara pedagogik yaitu yang pertama, memberikan perwujudan kebenaran alat untuk konsep-konsep secara jelas dan konkret. Yang kedua, secara jelas menunjukkan konsep dari pembelajaran yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan motivasi bagi siswa, yaitu menggunakan alat peraga akan mendorong minat dan imajinasi siswa. Yang keempat, dapat berguna dalam banyak hal, contohnya dalam pengembangan pembelajaran, lebih dari hanya sekedar konsep tunggal. Yang kelima, menjadi dasar bagi tumbuhnya konsep berpikir abstrak bagi siswa. Yang keenam, memberikan keterlibatan individual bagi siswa. Sebagai contoh, setiap siswa hendaknya mempunyai kesempatan yang cukup untuk menggunakan alat peraga. Yang B, karakteristik pertimbangan alat peraga secara fisik, yaitu yang pertama, tahan lama. Dibuat dari bahan-bahan yang cukup kuat. Terus yang kedua, bentuk dan warnanya menarik, yaitu hendaknya menimbulkan rasa ingin tahu siswa dan keinginan untuk menggunakannya. Yang ketiga, sederhana dan mudah dikelola. Yang keempat, ukuran alat yang didesain sesuai dengan ukuran fisik siswa agar mudah dalam melakukan manipulasi, yaitu dapat meraba, memegang, memindahkan, memasangkan, dan sebagainya. Dengan demikian, siswa dapat belajar secara aktif, baik secara individual maupun kelompok kecil. Lalu tidak terlalu mahal dan mudah dalam pemeliharaan. Misalnya, jika siswa terluka terkena bagian satu alat yang tajam atau terkena pecahan alat peraga yang jatuh ke lantai, disebabkan benda tersebut terbuat dari bahan yang mudah pecah. Lalu untuk memilih media pembelajaran, yaitu menurut Gani dan Briggs tahun 1979, yaitu terdapat 2 pendekatan dalam menentukan media, yaitu model pemilihan terbuka dan tertutup. Dalam model pemilihan tertutup, guru menentukan kemampuan yang akan dibelajarkan terlebih dahulu, baru kemudian memilih atau mengembangkan media yang sesuai. Yang kedua, berbeda dengan model yang sebelumnya, yaitu dalam pemodelan terbuka, guru atau pengembang media memilih atau mengembangkan media terlebih dahulu dan selanjutnya ditentukan aktivitas yang sesuai atau kemampuan yang dapat diperoleh menggunakan media tersebut. Dan jawabannya Sekar. Terima kasih Bella atas jawabannya. Jadi dalam pemilihan media dan juga alat peraga terdapat banyak pertimbangannya ya. Terima kasih. Iya Sekar, sama-sama. Apakah ada dari teman-teman lain yang ingin menambahkan? Kalau udah nggak ada, mungkin boleh ditutup aja kelompok 1. Oke, karena tidak ada yang ingin menambahkan lagi, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Waalaikumsalam, terima kasih kelompok 1. Nanti buat post testnya boleh dikirim lewat grup aja ya kelompok 1. Terima kasih teman-teman, udah boleh live ya.